Yusratul Fariha, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 1 materi virus dan peranannya. Selamat menyaksikan. Di antara kalian ada nggak yang orang tuanya itu petani? Ada? Aja orang tuanya petani? Oke, ada yang lain mungkin nggak harus orang tuanya. Ternyata lumayan banyak ya. Tetangganya atau mbahnya mungkin atau yang jadi petani. Oke, jadi hari ini tuh ada kaitannya dengan itu anak-anak. Nah, karena kalian itu banyak yang dari keluarga petani atau kata-kata mengenal petani gitu ya. Jadi Bu Yusra siapkan 2 gambar ini. Kira-kira ini gambar apa? Padi. Padi ya. Ini Bereng. Oke, ini tadi kalian bilang ada gambarnya padi. Ada perbedaan nggak sih di gambar ini? Ada. Yang semuanya. Oke, Fajar. Ada yang tinggi, ada yang kekuningan. Ada yang tinggi, ada yang kekuningan. Oh, langsung dijawab dua-duanya. Ya benar. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang daunnya agak kekuningan dan ada yang warnanya hijau. Dan gitu ya. Oke, sip. Nah, kemudian kalau ini tadi gambar apa? Ada yang jawab lama, ada yang jawab apa? Kan ada yang langsung jawab potong ya. Oke. Tahu anak-anak kalau ini orang. Karena ayah aku seorang petani. Ini tahu kalau menyebabkan gagal panen. Hajar tahu kalau karena dia orang tuanya petani mungkin pernah lihat ya. Iya. Oke. Nah, sekarang apa dong keterkaitan antara gambar ini sama gambar ini? Angkat tangan, angkat tangan. Ayo. Ada nggak yang tahu ini apa sih kaitannya antara ini gambar wereng atau gambar serangga yang kalian tahu dengan padi? Kira-kira Yusuf ingin tahu apakah tadi keluarga kalian atau mungkin tadi tetangga kalian itu pernah nggak sih mengalami gagal panen anak? Ada yang pernah? Coba silakan berbagi kira-kira perasaan ketika gagal panen itu seperti apa? Galau. Jadi kayak menurun gitu ya. Berarti perlu nggak sih kita punya solusi untuk memecahkan gimana ya caranya supaya gagal panen ini nggak terjadi lagi? Perlu nggak? Nah, sekarang Bu Yusuf juga ingin tahu menurut kalian kira-kira sebanyak apa atau kerugian yang dialami itu kira-kira berapa banyak gitu yang dialami? Biasanya itu 2 hektar. Gimana? Biasanya itu 2 hektar. Biasanya 2 hektar. sampai 2 hektar. Ada yang sampai 2 hektar. 50%. 50% dari pertaniannya, Bu. Oh, anjlok 50% dari hasil biasanya. Oke, ada lagi mungkin yang dirasakan yang kalian tahu gitu. Biasanya 8 kilo. Oh, biasanya segitu. Oke, nah itu kan baru perkiraan anak-anak ya. Sekarang kita lihat, justru akan putarkan kalian video di mana ini adalah kejadian gagal panen yang baru aja terjadi kurang
bulan yang lalu di sekolah anak, kalian amati baik-baik. Oke. Kalian lihat. Nah, setelah kalian mengamati video tadi tuh, tadi kan anak-anak mengatakan kemudian sekian juga. Nah, dari video ini tadi, apa data yang anak-anak dapat? Atau ternyata berapa kalau kerugian yang dialami di video tadi? Banyak, Bu. Banyak. Apa dia ada berapa? Berapa? 50%. Dari hasil pertanian. Oke. Berapa tadi tepatnya? Berapa tadi? Dari 2 ton sampai 1 kilo. Oh, dari 8 ton turun ke 2 ton. Ya. Oke, jadi memang ternyata keuntungannya itu Oke, nah karena anak-anak sudah melihat video ini, sekarang Bu Yusro ingin tes kemampuan anak-anak sebelum kita memulai pembelajarannya. Jadi Bu Yusro akan bagikan kertas ini, kalian beri tes 5 menit aja untuk mengerjakan 5 soal. Jawab, belum belajar, it's okay. Kalian bisa mengerjakan sesuai pemahaman. Oke? Di sebelah belakang. Hari ini. Jadi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang virus dan peranannya dalam kehidupan ya. Ya, nanti anak-anak akan bisa minta untuk berdiskusi ya, supaya anak-anak bisa menganalisis solusi terhadap penyebaran virus merugikan bagi manusia dengan tepat. Jadi nanti kalian juga akan belajar ciri-ciri virus, kemudian strukturnya seperti apa, reproduksinya bagaimana, penanganannya untuk manusia kayak gimana gitu ya, dan juga solusi kalau ada penyebaran virus yang merugikan seperti itu ya. Nah, lalu Bu Yus nanti juga akan menilai kalian selama kalian diskusi. Jangan kerugian seperti itu. Anak-anak tahu bahwa ternyata gagal panen itu tadi bikin halau, bikin hutan gitu ya, dan perlu untuk diselesaikan kan seperti itu ya. Nah, sekarang Bu Yusra jadi pengen tanya ke kalian, kira-kira kok bisa ya orang itu menyebabkan gagal panen? Kok bukan serangga yang lainnya? Kenapa kok nggak kupu-kupu atau belalang mungkin? Kenapa kok orang-orang yang bisa bikin gagal panen? Coba kalian boleh memikirkan dulu kira-kira kenapa. Terus kalau sudah tahu kira-kira jawabannya apa, boleh angkat tangan. Bu. Ya. Bu, perkembangbiakannya lebih cepat, Bu. Oh, perkembangbiakannya cepat. Karena cepat akhirnya itu menyebar. menyebar. Oh, menyebar. Jadi kan cepat gitu ya? Akhirnya cepat banget itu. Boleh. Mungkin yang lain. Kalau serangga lain kan malah menguntungkan, Bu. Kenapa? Kalau serangga lain kan malah menguntungkan. Oh, malah menguntungkan kayak kupu-kupu gitu. Oh iya, biasanya buat penyerbukan gitu ya. Oke, bisa. Oke. Hah? Sulit dibasmi. Apa? Oh, menghisap cairan pada padi. Oke. Kan tadi anak memperkirakannya makan nyemburin racun gitu. Atau karena apa tadi pertumbuhannya cepat misalnya gitu ya. Coba kalau dari artikel itu apa yang terbaca? Ada yang berani angkat tangan kalau berani enggak? Ada yang mau yang jawaban? Kira-kira kenapa? Kenapa? Ada? Ternyata disebabkan oleh apa? Apa? Apa aja apa yang menyebabkan? Virus. Oh, ada virus ya? Menemukan ya? Tadi. Oh, tikus. Benar. Oke, jadi tetap barang. Tapi ada tambahan virus juga. Nah, benar ya. Jadi di artikel itu ternyata ada kata virus. Ternyata bukan cuma orang, tapi juga ada virus. Nah, itu baru ya. Maksudnya anak nggak pernah kebayangkan kan? Nah, untuk mengetahui lebih dalam, karena kalau belajar sendiri nanti mungkin kurang lengkap gitu ya. Silakan anak-anak berkelompok sesuai sama yang Bu Yusro bagi kemarin. Kelompok 1 silakan di sebelah sini, kelompok 2 di sini, 3 di situ, 4 di situ. Oke, semua ada bentuknya kelompok masing-masing ya. Terus akan membagikan setiap kelompok LKPD atau lembaga kerja yang untuk kalian selesaikan secara berkelompok, dan ada kertas manila. Kertas manila ini anak-anak nanti gunanya adalah untuk kalian isikan hasil diskusi kalian, gitu ya. Nah, akan dipresentasikan di terakhir. Tips dari Bu Yusro, jangan langsung dituangkan ke sini. Kalian oleh
Wah, ini sidang terakhir ya, ini apa dirinya? Ini untuk kelompok 4. Nah, anak-anak dibaca baik-baik LKPD-nya, kemudian anak-anak selesaikan. Boleh mencari jawaban di internet, silakan. Mau baca di mana kita sudah bisa lagi juga silakan ya, bebas. Pokoknya kalian menjawab LKPD itu dengan benar ya, anak ya. Hari ini agendanya adalah anak-anak melanjutkan pekerjaan atau melanjutkan diskusi yang sudah kita lakukan di hari Kamis kemarin ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya di sini sebagai ketua kelompok 1 yang akan menjelaskan bagaimana struktur gagal panen. Nah, nama saya Muhammad Fernando Doli dan nama anggota saya yang bernama Ijazah Fakultubi dan Zeki Sintan. Di sini gagal panen yaitu penyebabnya disebabkan oleh hama urin. Hama urin merupakan Perkenalkan, saya Muhammad Fatah Bisri dari kelompok 2 dan anggota saya bernama Rehan Abdianza. Saya di sini apakah dari Ngawi cuma sebentar saja? Apakah gagal panen itu yang mengalami kerugian hanya kami dan beberapa saja? tidak, karena di seluruh Nusantara itu rata-rata adalah agraris, jadinya bisa saja merambat ke seluruh negeri. Ini pertanyaan, apa penyebab gagal panen? Penyebab gagal panen disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ini tadi hama, urin, tikus, dan virus. Virus apa? Virus tumbuh, virus pokoknya yang menyebabkan padi itu gagal panen. Seperti virus tumor. Tumbuhan itu menggunakan insektisida atau mais. Kita beri big applause untuk mereka. Dari presentasi kelompok 3, apabila ada kelebihan atau kekurangan mohon dimaafkan ya. Terima kasih karena sudah berpartisipasi aktif menuangkan hasil pemikirannya, menyampaikan di depan kelas, luar biasa, keren ya anak ya. Jadi mungkin di sini sebelum kita ke penjelasan berikutnya, kira-kira masih ada yang mengganjal.
lebih menjaga lingkungan supaya tetap lestari. Seperti itu ya. Oke? Oke. Sudah? Nah, kalau sudah dikumpulkan jadi satu di bangku masing-masing tulis satu. Produksi virus, ada berapa cara yang produksi virus? Yaitu kemudian apa lagi Mencegah caranya? penularan virus. Cara mencegah penularan virus apa saja tadi? Pestisida, pemupukan yang tepat, Kenapa tidak salah? mengawasi lahan, pemupukan yang tepat, Pemupukan yang tepat. Mengatur lahan, mengatur penanaman. Mengatur cara tanaman. Kemudian tadi barusan ada bisa melakukan inovasi Mengawasi lahan, gitu ya. mengatur. Oke, sip. Kemudian apakah peranan virus selalu negatif? Tidak. Peranan positifnya apa? Menjadi Bisa atasi